Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kembali kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3, KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang wawancara. Anak-anak ada yang tahu wawancara itu apa? Wawancara adalah suatu cara mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu apa, Bu Guru? Narasumber adalah orang yang kita wawancarai. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan wawancara? Ada 3 tahapan wawancara, yaitu tahap awal atau persiapan, tahap pelaksanaan wawancara itu sendiri, dan yang terakhir adalah tahap setelah wawancara. Setelah ini, Bu Guru akan jelaskan bagaimana tahap awal dan tahap berikutnya. Sekarang tahap awal terlebih dahulu. Untuk tahap awal atau persiapan, anak-anak harus menentukan narasumbernya atau orang yang akan kita wawancarai. Setelah itu, anak-anak bisa menulis daftar pertanyaannya. Nah, bagaimana membuat daftar pertanyaan? Berikut ada beberapa kata tanya yang bisa anak-anak gunakan saat wawancara. Yang pertama yaitu apa? Apa bisa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu di mana untuk menanyakan tempat, dan siapa untuk menanyakan seseorang. Nah, setelah anak-anak membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara, sekarang saatnya tahapan pelaksanaan wawancara. Yang pertama, anak-anak bisa mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri. Yang ketiga, anak-anak menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu untuk wawancara. Yang keempat, silakan anak-anak ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Dan selanjutnya, anak-anak bisa catat poin-poin penting atau bisa juga dengan direkap. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan wawancara, selanjutnya anak-anak bisa menuliskan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ditulis dengan tulisan dan bahasa yang baik ya nak. Laporan hasil wawancara ini berisi tentang topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara atau orang yang mewawancarai. Kemudian anak-anak bisa tuliskan hasil wawancaranya. Selanjutnya, Bu Guru punya contoh wawancara. Anak-anak simak ya. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak.
Nah, Pak, boleh saya tahu, Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali, Pak. Bisa dijelaskan juga tidak, Pak? Berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik, Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini, Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali, Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya, saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya, saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Nah anak-anak, itu tadi contoh wawancara. Sekarang tugas anak-anak adalah mempraktikkan wawancara dengan tema merawat tanaman. Anak-anak bisa mewawancarai ibu, ayah, kakak, atau tetangga di sekitar anak-anak. Praktikkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah Bu Guru ajarkan ya nak. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan, namun harus tetap dikerjakan ya untuk latihan. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran hari ini tentang wawancara. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan apabila jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa tanyakan kepada Bu Guru ya. Tetap jaga kesehatan anak-anakku. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.